Oke, untuk yang belajar piano atau keyboard, jadi kita mulai dari basic ya. Yang perlu kalian ketahui dalam hal ini adalah posisi C di mana, ya. C di mana? Ini C di sini, ya. Nada-nadanya apa aja di sini wajib diketahui ya. Ini urutin aja: C, D, E, F, G, A, B, C, ya. Nah, yang hitam-hitam ini juga wajib diketahui nih, ya. Ada cis, ya. Ini dis, ini fish, gis, ais, ya. Kenapa namanya is begitu? Karena naik setengah. Jadi kalau ada tanda pagar atau crash naik setengah. C crash, nih, ya. D crash naik setengah, ya. Ini E, ini F, ini F crash, ya. Ini G crash, A crash, ya. Nah, yang crash itu bisa dikasih nama atau ditambahin is cara bacanya. C cis, D dis, F fish, G gis, ya. Ini A ais, ini B, dan ini C. Nah, itu kalau tangan nada yang menggunakan crash. Misalnya kita main tangga nada satu crash, itu G kan. Nah, itu berarti cara bacanya ini adalah fish. Nah, jadi kalau ada tanda mol, ya, tanda mol itu kita cara bacanya dikurangi setengah. Jadi ini D turun setengah, jadinya D mol atau des. E turun setengah jadi E mol atau S, ya. Ini G turun setengah menjadi ges, ya. Ini A turun setengah menjadi as atau amol, ya. Ini B turun setengah menjadi bes, ya. Ini basic, harus dikuasai dulu, ya, harus tahu nadanya. Jadi kalau Pak Wahyu bilang fish, seperti ini fish. Kalau Pak Wahyu bilang cheese, seperti ini cheese. Nah, jadi wajib diketahui ya. Oke, sekarang lanjut ke chord, ya. Chord itu adalah gabungan dari 3 nada atau lebih yang dimainkan bersama-sama, ya. Chord ada mayor, ada minor, ada augmented, diminished, ya, sus, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita belajar chord mayor dan minor dulu. Kalau chord mayor itu rumusnya adalah kita hafal interval nih, ya. Sebelum ke rumus chord mayor kita harus tahu interval dulu. C ke cis itu jaraknya setengah. C ke D itu jaraknya adalah 1. Jadi setengah, C ke cis setengah, cis ke D setengah. Jadi setengah tambah setengah, jadi ini 1. Makanya ini disebut 1. C ke D jaraknya adalah 1. Lalu D ke E jaraknya 1 karena melewati ini setengah nih. D dis D, D ke dis setengah, dis ke E setengah. Jadinya D ke E 1. E ke F jaraknya setengah. Oke. Dan selanjutnya harus paham nih. Jadi kalau misalnya D ke E itu jaraknya adalah 2, ya. Setengah, 1 setengah, ini 2. Oke. Nah, ini sekarang dari sini E ke G, ya. E ke F setengah, E ke fish 1, E ke G 1 setengah. Nah, jadi kalau kita memainkan akord mayor atau chord mayor itu rumusnya adalah 2 dan 1 setengah, ya. Kalau minor 1 setengah ditambah 2, ya. Kalau mayor 2 tambah 1 setengah. Oke.
Kalau mayor nuansanya senang. Kalau minor sedih nuansanya. Ya. Jadi sekarang wajib tahu dulu nih akord atau chord apa aja. Diurutin ya. Dari C mayor sampai dengan B. Ini contoh C mayor. Ini chord mayor. Ya. Sekarang geser ke D mayor. Yang dimaksud adalah D vis A. D ke vis itu 2. Ya, ini 1, ini 2. Terus vis ke A itu 1,5. Ya, jadi ini chord mayor D. Ini E mayor. Ya, ini F mayor, G mayor, A mayor, B mayor, C mayor. Ya, kalau cara gampangnya, kalau mau ingat, C itu C mayor putih semua. Ya, D mayor itu temannya E mayor. Jadi yang putih semua itu C, F, G. Itu putih semua. Cara hafalnya gampang. C, F, G. Ya, putih semua. Dari C, E, G, F, A, C, G, B, D. Nah, kalau akord D, E, A itu ada not hitam 1 pakai jari tengah. Ya, E mayor, A mayor juga sama. Ya, yang mudah benar itu cara mudah menghafalkan. Kalau B not hitamnya 2. Ya, C, F, G tanpa not hitam kalau mayor. Ya, terus kalau D, E, A itu ada not hitam 1 jari tengahnya kalau mayor. Oke, jadi C, D, E, F, G, A, B, C semuanya mayor. Ya, nah ini sekarang kita minor. Ya, tadi mayor. Kalau minor diturunkan setengah yang tadi, yang tengahnya turun setengah jadi minor. Ini D turun setengah jadi minor. E mayor turun setengah-tengahnya jadi minor. F mayor turun setengah jadi minor. G mayor turun setengah, ya, jadi minor. A mayor nih turun setengah jadi minor. B mayor turun setengah jadi minor. Jadi ya, sorry. Semuanya chord minor. Oke, lanjut sekarang. Sekarang kita sudah tahu chord mayor minor dari C sampai dengan B, ya. Sekarang kita akan lanjut ke yang namanya inversi. Inversi kalau bahasa sederhananya adalah pembalikan. Jadi kita tahu sekarang bahwa chord C itu, ya, chord C itu nadanya adalah C, E, G, ya. C, E, G ini bisa dimainkan dalam bentuk lain. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan dalam berpindah. Kalau konteksnya sekarang adalah memudahkan dalam berpindah jarinya. Oke. Sebagai contoh nanti kita akan memainkan misalnya progresi sebuah lagu. Progresinya C, F, G. Mungkin sebagian orang akan mainkan seperti ini.
G ke C lagi, ya. Nah, tapi ini sangat tidak efektif. Kalau mau lebih mudah, ada triknya. Jadi hafalkan dulu inversinya, ya. Jadi C E G kita bisa tukar, ya. C E G, C-nya sebagai awalan kan, ya. C E G. Nah, sekarang ditukar. Kita ke inversi pertama, ya. Ke inversi pertama. Nah, jadi E G C. Kan notnya masih sama. Ada E, ada G, ada C. Sama. Nih ada C, ada E, ada G. Tidak ada not yang hilang atau berubah. Ya, hanya merubah urutannya aja. Yang tadi E di tengah, sekarang E-nya jadi awal. Yang tadi G-nya di akhir jadi nomor 2. Ya, yang ini jadi lengkap ke sini. Ini namanya C inversi pertama. Ya. Lanjut. Sekarang G-nya jadi pertama. Ya, isinya adalah G C E. Ya. Isinya adalah G C E. G-nya menjadi pertama, C-nya nomor 2, dan ini jadi yang ketiga yang dipencet. Oke. Ini masih sama, namanya chord C juga. C inversi kedua. Urutannya C E G, ya. Untuk yang bagian depan. Semudah itu untuk menghafalkan chord. Jadi pertama adalah ini root, ya, bentuk dasar C E G. Yang kedua E G C. Yang ketiga G C E. Ya. Jadi ada 3 bentuk. Root, inversi pertama, inversi kedua. Ya. Berlaku juga di semua chord. Misal chord G, G B D, ya. G B D. Kita akan mainkan inversi pertamanya, berarti B D G, ya. Nah, lanjut. Yang kedua, inversi keduanya D G B. Ya, kalau misalnya kita ucapkan nadanya adalah do mi sol do do mi. Ya. Jadi do mi sol do mi. Nah, untuk jarinya ini ada rumusnya juga jarinya, ya. Jarinya adalah 1 3 5 1 2 5 1 3 5. Urutan jarinya, ya. Oke, jadi silahkan nanti dilatih. Kita ada 4 chord yang akan dipelajari. Jadi kamu latihan di rumah. Chord C, chord G, ya, chord D, chord A minor. Oke, itu PR-nya. Oke.